Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Baik, baik, Alhamdulillah. baik. Ini hari keberapa sudah belajar di rumah? Hari ketiga. Enak belajar di rumah apa di sekolah? Rumah. Alhamdulillah ada yang di rumah. Ya, ya, kita doakan semoga kondisi bangsa Indonesia lekas membaik. Segera kalian bisa belajar lagi di sekolah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila aja ya, dipimpin oleh siapa? Kenzo. Kenzo mana Kenzo? Kenzo, silakan. Sangat kecil. Membandingkannya bukan Kenzo, marilah kita. orang desa, orang desa. Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Bulat proklamasi untuk Pancasila dasar negara rakyat sentosa bangsa ayo maju ayo maju. Terima kasih. Hari ini ada 29 orang. Dikurangi 1. Nanti dia ikut 2 Zoom. Jadi ada 28. Yang tidak hadir ada 2. Siapa yang kira-kira nggak hadir ini? Davin, ada nggak Davin? Davin, kalau ada bersuara, ada nggak ada? Sama Davin kemarin. ada, Bu. Oh, ada Davin. Ada gitu loh. Nah, itu ada. Nah, itu Davin. Oke. Kemarin yang izin Bu Vidya itu ada Nauki. Nauki nggak ikut. Karena HP-nya dipakai kakaknya. Oke, nggak apa-apa. Sama satu lagi. Siapa berarti? Yang nggak ada. Nanti Bu Vidya. Aisyah. 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 Aisyah ada Aisyah. Aisyah, Bu. Aisyah. nggak ada. Aisyah. Ya berarti Aisyah sama Nauki. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau KA. Ya. Apa itu KA? Ada yang tahu? Enggak. Yang tahu boleh bersuara. Ada yang tahu? Kecerdasan artifisial. Ya, apa Meka? Kecerdasan artifisial, Bu. Loh iya, apa artinya kecerdasan artifisial itu? Contohnya apa yang pernah kamu pakai selama ini, kecerdasan artifisial atau AI? Membuat gambar, Bu. Membuat gambar lewat apa? AI. AI, komputer. Oke, biasanya situs atau webnya apa? Bantuan apa? Kalian pakai bantuan apa? Canva. Canva, ya baik, Canva. AI, banyak nanti kita pelajari. Oke, sebelumnya coba kalian lihat gambar yang ada di layar kalian. Bentar. Video tampilkan ya. Kamu tebak ini gambar apa? Sudah kelihatan? Belum.
Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Oke. Sudah. Nah, Kipas. kipas angin. 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 Kipas angin. Yang kedua, Robot. oke. Yang ketiga, cuci. Dan ada listrik. Menurut kalian, ini semua membutuhkan listrik atau enggak? Iya. Nah, betul ya. Kipas butuh listrik, robot juga butuh listrik. Dari mana? Meskipun nggak dicolokkan robot, listriknya berasal dari mana? Baterai. Listrik. Siapa yang membuat semua barang ini? Manusia. Bukan teknologi yang dibuat oleh manusia. Terus, apa kalian pernah memakai Google Map? Adakah yang pernah disasarkan sama Google Map? Pernah, Bu. Nah, misalnya kalau pergi pakai mobil, tiba-tiba disasarkan ke jalan yang sempit-sempit, atau pakai sepeda motor juga gitu, kadang disasarkan jalan buntu atau jalannya terlalu sempit, itu juga pernah. Tuh, itu contoh penggunaan AI ya, kecerdasan artifisial. Oke. Selanjutnya coba dilihat video yang akan Bu Vidya tampilkan. Sudah muncul? Belum, Bu. Nah, sudah muncul ya? Udah. Oke. Sambil didengarkan. Iya, Bu. Pindah-pindah dulu biar lebih. Hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan Sudah ya, artifisial dengan silakan dilihat materi dulu. konsep dasar kecerdasan artifisial kelas 5 dengan materi mesin cerdas dan non cerdas. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Di sini kita akan mendefinisikan kecerdasan artifisial, karakteristik kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin non cerdas, macam-macam KA, cara kerja KA, dan limitasi kecerdasan KA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu apa sih kecerdasan artifisial itu. KA pertama kali digunakan dalam lokakarya di Darmatan College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Dalam KBBI kita, mendefinisikan sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Berarti secara sederhana, KA ini adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Nah, berikut adalah konsep dasar KA. Jadi KA belajar dari data atau machine learning. KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis.
mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Kita lihat yang di sini dulu. Coba Kadek dibaca yang kolom pertama. Kelihatan. Kelihatan. KA belajar dari data atau machine learning. KA tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas. Tetap karena KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Russell dan Norvig 2020. Semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik kemampuannya. Contoh, YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Itu tadi KA belajar dari data. Contohnya YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Pernah kalian buka Instagram, tiba-tiba muncul iklan. Iklan itu sering kamu lihat, misalkan kamu pengen beli sepatu, ternyata ada iklan sepatu yang kamu pengen muncul. Pernah seperti itu? Pernah. Nah, itu adalah KA belajar dari data, riwayat yang pernah kamu lihat. Yang kedua, dibaca cinta. Bu, ada yang mau coret. Ya, siapa yang coret-coret? Ayo. Cinta dibaca yang keras. Yang kedua. Ini KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, KA bisa memprediksi suatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Domingos 2015. Aplikasi cuaca bisa memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, kelembapan, dan data sebelumnya. Oke, berdasarkan algoritma dan model prediktif. Contohnya, aplikasi cuaca yang bisa mendeteksi kapan hujan, kapan panas, 1 hari ke depan, seminggu ke depan. Tuh, itu juga merupakan dari KA. Yang ketiga, dibaca ADEF. Dibuka speakernya. Oke, ya. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Goodfellow et al. 2016. Contoh aplikasi peta seperti Google Maps, Waze. Oke, seperti tadi yang sudah sampaikan di awal, kalau kamu pernah disasarkan Google Maps itu dari kesalahan KA. Tapi untuk selanjutnya nanti KA bisa memperbaiki dirinya dengan cara mencari rute-rute yang sebelumnya itu salah. Jadi bisa mencarikan rute kamu yang tercepat yang mana, ini macet atau enggak. Nanti kan ada pernah kan pakai Google Maps. Nah, itu ada warna merah biasanya apa? Macet. Lek kuning apa? Kuning. Kuning biasanya Lancar. padat ya, padat, lancar. Kalau lancar itu biasanya warna Kuning. biru. Ya, biru biasanya ya. Hijau. Oh, biru. Putih. Putih, tergantung warnanya ya. Oke. Yang keempat bisa dibaca Nadia. Dibuka dulu ya, oke. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia.
Dari pola-pola ini, KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Mitchell 1997. Contoh aplikasi sosmed dapat mengenali wajah dalam foto. Aplikasi perbankan dapat mendeteksi penipuan dengan melihat transaksi. Ya. Kelihatan. Oke, sudah. Mengenali pola, contohnya yaitu pengenalan wajah atau face recognition atau face ID. Biasanya di HP kalau mau buka kunci ada yang pakai wajah, ada yang pakai apa? Titik jari. Itu merupakan pengenalan pola. Kita lanjutkan videonya. Mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa KA bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusi. Nah, berikut adalah tabel perbandingan KA dan kecerdasan manusia. Wah, di sini ternyata KA ini tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Sedangkan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. KA juga belajar dari data dan program yang diberikan, hanya memahami hal yang ada dalam datanya saja, dan hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan juga pola. Sedangkan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial tentunya. Bisa memahami konteks yang luas, bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Nah, kali ini kita masuk ke mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk yang pertama belajar dari pengalaman. Jadi tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dan membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Tabel di bawah ini adalah perbandingan mesin cerdas KA dan mesin non-cerdas konvensional. Mari kita cermati bersama-sama. Pada aspek cara kerja, mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non-cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Dalam aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non-cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Pada aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang ada, sedangkan mesin non-cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Berikut adalah contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi KA. Asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri, yang bisa menjawab pertanyaan, mengatur alarm, dan memberikan saran berdasarkan kebiasaan penggunanya. Kemudian ada KA Chatbot, layanan penggunaan otomatis pelanggan otomatis yang biasanya ada di aplikasi belanja seperti e-commerce dan lain sebagainya. Mobil otonom tanpa pengemudi yang bisa berjalan sendiri dengan menggunakan sensor dan KA untuk mendeteksi jalan, lalu lintas, dan rambu lalu lintas lainnya. Berikut adalah contoh mesin non-cerdas, jadi hanya berfungsi sesuai dengan perintah manusia. Contohnya adalah kalkulator. Kalkulator itu pintar, tetapi hanya bisa melakukan perhitungan cepat, tetapi tidak bisa belajar atau memahami maksud penggunaannya. Jadi, ketika kalkulator ini mengalami error atau terjadi kesalahan, memerlukan bantuan manusia, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, mesin cuci manual yang masih harus diatur oleh manusia untuk memilih mode pencuciannya, serta tidak bisa menyelesaikan jumlah air atau kecepatan putaran secara otomatis berdasarkan beban cucian.
Yang ketiga, ada remote TV yang hanya bisa berfungsi untuk mengganti saluran channel TV ya, dengan cara menekan tombolnya. Ia pun tidak bisa menyesuaikan sendiri untuk berpindah ke acara yang disukai si pengguna atau histori tontonannya. Nah, materi ini akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, sudah sampai sini. Tadi berarti konsep dasar KA dan mesin cerdas dan non cerdas. Ada yang bisa menjelaskan kalau mesin cerdas itu apa, mesin non cerdas itu apa? Ayo, perbedaannya apa? Enggak Pak, tahu aku. ini tadi seperti yang ada di video. Kalau mesin cerdas itu apa? Bisa mengambil keputusan sendiri, ya. Kalau mesin non cerdas itu tergantung dengan siapa? Manusia. Manusia. Kalau non Manusia. cerdas harus manusia dulu yang memfungsikannya, baru dia berfungsi dengan semestinya. Contohnya tadi mesin cuci harus dipencet-pencet dulu kan supaya dia bisa bergerak. Terus mode cuciannya yang apa? Nah, itu masih butuh bantuan manusia. Itu yang dinamakan dengan mesin non cerdas. Oke, Ya. setelah ini dibuka bukunya, nanti Bu Vidya akan tampilkan beberapa gambar. Kalian tulis itu termasuk mesin cerdas atau mesin non cerdas. Ya, contohnya nanti ada gambar speaker itu termasuk mesin cerdas atau non cerdas. Jadi nulisnya nanti cerdas atau non cerdas gitu aja ya. Cuman itu. Pilihannya ada dua jawaban. Cerdas dan non cerdas. Tulis nomornya dulu 1 sampai 20. Tulis nomor 1 sampai 20. Bu, di buku apa, Bu? Pendidikan Di Pancasila buku yang PKN ya, kemarin. Bu? Ya, yang kamu kerjakan ya catatan Pancasila. Itu aja. Sudah siap? Ya. Basta. Ya, beliau cinta. Sudah siap ya? Persiapan gambar yang pertama. Oke. Gambar yang pertama. Langsung tulis, nggak usah ngomong. Nulis kayak mesin cuci sama dengan gitu ya, Nggak Bu. usah mesin cucinya, nggak usah ditulis. Langsung nomor 1, cerdas atau non cerdas. Pilih aja. Nggak usah ditulis nama barangnya. Terlalu lama nanti. Sudah nomor 2. Gambar yang kedua. Nah, ini. Gambar yang kedua.
Sudah? Sudah, Bu. Belum, Bu. Tinggal ditulis cerdas atau non cerdas. Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Ada yang tahu ini apa? Nggak tahu. Tahu. Nggak tahu ini. Gambarnya apa? Tahu. Vakum. Bu. Iya, Tahu. vakum cleaner itu loh. Vakum cleaner yang bisa jalan sendiri, yang bulat. Nah, Tahu buat bersihin ya, Bu. bersihin lantai biasanya. Udah ditulis cerdas atau non cerdas. Lanjut, nomor 4. Lanjut, nomor 4. Oke, sudah? Oke. Nomor 5. Ampun. Nomor 5. Ampun. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sebentar. Elmira sudah nomor 5. Belum, Bu. Ya, ayo cepat tinggal ditulis cerdas atau non cerdas. Enggak usah. Mungkin di sini kerja sendiri nggak ada asisten, nggak ada apa, dapat data dari semua. Selanjutnya nomor 6. Ya itu beda. Nomor 6. Udah, Bu. Oke. Nomor 7. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nomor 8. Sudah. Sudah. 8. Oke. Sudah. 9. Sudah? Sudah. Ya. Sudah. Pas. 10. Ini apa, Bu? Hah? Gojek. Abang Gojek. Kalau kalian memesan Gojek, itu kira-kira dia termasuk cerdas atau tidak cerdas aplikasinya? Tidak cerdas. Tulis sendiri. Aplikasinya mesinnya cerdas atau non cerdas. Oke, sampai 10 dulu, kita review dulu ya jawabannya. Nanti kalau masih banyak yang salah, akan dilanjutkan di nomor selanjutnya. Oke. Oke, Bu. Oke. Oke, nomor 1. Nomor 1. Kita kembali ke awal. Mesin cuci. Mesin cuci cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Non cerdas. Kalau ada yang salah, disalahkan nomornya ya. Bu Vidya mau lihat kalian jujur sama diri sendiri. Kalau salah disalahkan. Oke. Nomor 2, printer cerdas atau non cerdas?
non-cerdas karena dia masih harus dibantu manusia untuk mengoperasikannya. Yang ketiga, vacuum cleaner. Apa? Mesin vacuum cleaner ini termasuk mesin cerdas. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena dia kalau misalkan ada tembok atau ada benda-benda di depannya, dia akan berhenti atau mundur sendiri. Ya enggak? Pernah lihat enggak? Tuh, dia bisa mendeteksi benda yang ada di sekitarnya. Lanjut yang keempat. Cerdas atau non cerdas? Cerdas termasuk non cerdas karena dia hanya mengikuti perintah, misalkan lampu merah 10 detik, lampu kuning 10 detik, lampu hijau sudah ada settingannya ya. Nomor 4 non cerdas. Nomor 5 apa ini? Maps ya. Maps yaitu cerdas. Nomor 5 cerdas. Map. Mapping. Oke. Nomor 6 Google Translate. Cerdas. Ya, dia bisa mentranslate berbagai bahasa. Lanjut kalkulator. Non-cerdas. Oke, nomor 7 non-cerdas kalkulator. Lanjut selfie, aplikasi di HP selfie mendeteksi wajah. Apa? Nomor 8 cerdas. Mendeteksi wajah. 9 pemari es. Non-cerdas. Oke. Non-cerdas. 10 apanya yang cerdas? Gojek cerdas. Aplikasi Gojek cerdas. Ada yang betul semua? Saya. Lihat yang betul. Betul semua, betul. Salah 4. Ada yang salah lebih dari 5. Salah 2. Ada yang salah lebih dari 5. Salah 2. Salah 3. Salah 3, Bu. Salah 2, Bu. Salah 2. Waktunya terbatas, jadi Bu Vidya kasih 1 sampai 10 dulu, nanti yang lainnya waktu ketika kamu masuk akan Bu Vidya beri lagi contoh gambar-gambarnya ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Kamu kelompokkan ini termasuk mesin cerdas atau mesin non cerdas. Sudah kelihatan? Silakan dibuat tabel seperti ini. Buat tabel. Terus dikelompokkan yang termasuk mesin cerdas mana, mesin non cerdasnya yang mana. Jadi di gambar kotaknya ya. Iya, nggak perlu kotak, nggak apa-apa, diseret gitu aja, dibagi 2 tengahnya, tulis mesin cerdas, mesin non cerdas.
Ini waktunya kurang 5 menit. Jadi agak cepat ya. Nanti mungkin mati lagi. Kalau mati lagi silakan gabung lagi. Oke. Karena ini tidak tahu dibatasi. Suara burungnya apa itu, Kau bawain, Bu. Nggak kelihatan Ya, yang bawah. tunggu. Oke. Bawahnya apa, Bu? Ini adalah gambar-gambarnya. Silakan dipilih yang mana termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ada berapa gambar itu? 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10 gambar. Oh, ada 11. 11. Lihat tulisannya. Ada kipas angin, Google Assistant, Tesla atau mobil otonom, robot vakum, lampu manual, mesin cuci, jam dinding biru. Bu. Ke atas dulu, Bu. Bentar. Kenapa ke atas? Cuman gini aja atasnya. Mesin cerdas, mesin non cerdas. Tulisannya ditulis cerdas dan non cerdas. Elmira baru masuk. Ada berapa, Bu? Iya, Bu, error. Oh ya, nah Korporasi ini internasional dikerjakan di kayak sini ya, dua gini ya. Bu, ini maksudnya gimana, Bu? Dibedakan mana yang mesin cerdas, mana yang mesin non cerdas. Dipilih gambarnya kan sudah ada ini. Kamu kerjakan yang bagian kanan aja, yang kanan, jangan yang orange. Yang kanan ini yang ada gambar-gambarnya. Yang putih ya, Bu? Ya, yang putih yang ada gambar-gambarnya itu loh. Ya. Waktunya kurang 3 menit. Ayo, cepat. 1, 2, 3. Gambarnya itu ada 11 ya, Bu? Gambarnya ada 11. Kok nge-lag? Apanya yang nge-lag? Udah, Bu. Belum. Cepet banget. Belum. Belum, Bu. Sudah, Cepet sudah. banget lah ya. Belum. Belum, Bu. No. Tidak, Udah, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum. Ya, Bu. Belum. Belum, Bu. Sudah, sudah. Udah. Iya, Udah. gambarnya belum. Belum. Udah ya? Udah. Melok kan? Belum. Udah. Melok. Belum. 5, Sudah main. 2, 3. Masa jam berapa, Bu? Apa? Tadi jam berapa? Belum. Lebih penting makan atau karet?
Udah, Bu. Lebih mana? Bentar. Ada. Udah, Bu. Udah, Bu. Lebih gitu. Kamu nggak pernah ngikutin hari Untuk menitik karir. bukan begitu. Bentar, Bu. Pertanyaannya adalah lebih penting mana? Saya Makan. screenshot gini, Pak. Untuk bisa menghasilkan makanan maka perlu asupan lagi. Asupan dari apa dalam? Dari kalori. Sebelum menitik karir juga perlu energi. Bagaimana hal itu bisa? Rapat vakum. Dan rapat vakum. Rapat vakum. YouTube. Ngerti. Starbucks. Google Assistant. Tesla atau mobil otonom. Kipas angin. Lampu manual. Mesin cuci. Jam dinding manual. Remote TV. Sama sudah itu aja, Bu. Kalau robot pembersih apa tahu? Robot pembersih. Iya. Mesin apa ya?
kalau robot asisten nggak apa-apa, Bu. Robot pembersih, Bu. Robot pembersih. Bu, kalau tong sampah otomatis. Kalau tong sampah otomatis. Oke, Bu. Lemari otomatis. Kalkulator, Bu. Pintu sensor. Pintu sensor. Penyiram Pintu sensor otomatis. AC, Bu. Bu, kalau tanaman otomatis. Tempat sampah, Bu. Aku, Bu. LCD, Bu. LCD, Bu. Saya sudah, Bu. Sudah. Belum. Sudah. Saya. Apa saya? Yang lainnya Meja otomatis akan menaikkan dirinya sendiri dan akan memunculkan lampu dari meja tersebut jika kita tepuk tangan satu kali. terus. Sudah. Siapa mesinnya? Apa? Kamu memilih mesin apa? Bisa diam nggak sih? Apa bu? Coba saya ulangi lagi. Nggak dengar soalnya teman. Meja otomatis yang jika didekati akan menata dirinya sendiri jika berantakan dan akan memunculkan lampu dari dalam meja tersebut jika kita tepuk tangan satu kali. Meja otomatis. Oke, tepuk tangan dari Saya.
Ya, deh. Lemari otomatis. Jika pemiliknya apa ya mau pergi nanti lemari otomatis. Tong sampah otomatis. Sensor pendeteksi sampah. Bentar, Bu. Saya lupa. Deteksi sampah. Pendeteksi sampah jika ada orang yang mau membuang sampah di tong sampah tersebut dan bisa terbuka sendiri. Dan kalau ada sampah organik dan non-organik dia tahu, soalnya sudah dipasang alat canggih yang mengetahui sampah tersebut. Bisa dibilang ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Untuk yang lainnya nanti akan bisa kita ya. Tipe atau hilang? Tipe Dan nanti ada. Oke. Yang terakhir ini ada evaluasi kalian P. hanya 5 soal. Gak kedengaran, Bu. Gak kedengaran. Silakan. Rame banget. Media share. Tulis ABC-nya. Apa, Bu? Tulis ABC-nya. Oke. Siap, Bu. ABC-nya tahu, Bu. Alamak. Nomor 4, Bu. 4, Bu. Yang 3. Belum, Bu. D-nya gak kelihatan. Yang belum. ABC-nya jawab ya, Bu.
Nomor 5. Nomor 5, Bu. Saya salah. Bentar, Bu. Ketinggalan, Bu. Nomor 5, Bu. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Bu, nomor 4. 4, Bu. 4, Bu. Bu, aku nomor 2 loh, Bu. Nomor 2 loh, Bu. Serak gantian, Ra. Sini kok lo. Cek nomor 2. Nomor 2. Iya, benar. Bu, ditulis abjadnya aja ya, Bu. Sudah, Bu, sudah. Ya, Bu. Sudah, Bu, lanjut, Bu. Lanjut, Bu, lanjut. Bentar, Bu, nomor 5, Bu. Lanjut, Bu. Scroll. Lanjut, Bu. Scroll. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Udah, Bu, udah. Nomor selanjutnya. Berapa? Nomor 6, Bu. Nomor 5, Bu. Ya. Oh. Sudah, Bu, sudah. Nanti, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Ya, Bu. Di foto. Yang adanya nanti di foto. Yang sekarang ini di foto. Atas. Di foto ABCD ya? Atasnya, Bu. Nomor 1. Sulit banget ya. 6, Bu. Apa? Oh. Nomor 1. Ketinggalan, Bu. Ya, nanti biar share. Ya. Oke. Yang belum mengerjakan nanti biar share. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial.
Suaranya Mbak Bu, suaranya Bu. Suaranya nggak